Setelah kita membuat pola lampu barusan, selanjutnya kita terapkan pola tersebut pada kertas origami. Kemudian kita gunting polanya, seperti pada gambar berikut. Untuk langkah selanjutnya yaitu membuat pola yang kedua. Pola yang kedua berbentuk baterai. Nah, ukurannya kurang lebih 2 x 5 cm. Setelah diukur tentunya kita gunting pola tersebut, kemudian kita terapkan pada kertas origami, kemudian digunting kembali polanya. Kemudian kita lakukan pada langkah sebelumnya sesuai dengan yang dibutuhkan untuk jumlahnya. Kemudian kita hias pola tersebut kurang lebih sama dengan video berikut. Nah, kurang lebih seperti ini jika sudah dihias. Langkah selanjutnya kita akan membuat pola yang ketiga, yaitu dudukan gambar berbentuk persegi dengan ukuran 2 x 2 cm. Kemudian kita gunting. Setelah kita gunting, kita lipat, dan lipat. Maka jadilah berbentuk seperti gambar berikut. Langkah selanjutnya tentunya kita membutuhkan lem perekat agar sisi dengan sisi yang lainnya itu menempel. Selanjutnya kita rekatkan antara dudukan gambar dengan pola yang sudah kita buat. Nah, kurang lebih seperti apa yang ditunjukkan dalam video. Selanjutnya kita gulung kertas origami seperti video tersebut untuk membuat kabelnya. Gulung, kemudian dilem pada bagiannya agar menyatu. Jadi ini penampakan setelah digulung. Setelah itu gunting karton menjadi 4 bagian. Nah, jangan lupa setelah polanya sudah kita buat, tentunya kita harus merakit pola yang telah kita buat menjadi suatu bentuk rangkaian listrik. Nah, kita membutuhkan 2. Yang pertama ada rangkaian yang disusun secara seri, dan yang kedua disusun secara paralel. Rangkaian listrik. Nah, siapa sih di sini yang nggak tahu tentang listrik? Ternyata, listrik mempengaruhi kehidupan sehari-hari manusia di seluruh dunia. Sebagian besar dari kita bergantung pada peralatan listrik yang dapat membuat hidup kita menjadi lebih aman, lebih sehat, lebih mudah, dan lebih nyaman. Lampu lalu lintas, penerangan listrik, radio, dan mobil mainan merupakan sebagian kecil peralatan tersebut yang bekerja karena adanya arus listrik yang disebabkan oleh aliran elektron dalam sistem rangkaian listrik dalam peralatan listrik. Aliran listrik ditimbulkan oleh muatan listrik yang bergerak di dalam suatu penghantar. Nah, arus listrik yang timbul pada penghantar berlawanan arah dengan gerak elektron. Selanjutnya, terjadinya arus listrik dari kutub positif ke kutub negatif dengan aliran elektron dari kutub negatif ke kutub positif disebabkan oleh adanya beda potensial antara kedua kutub, di mana ketua kutub positif mempunyai potensial yang lebih tinggi dibandingkan kutub negatif. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa arus listrik timbul jika ada perbedaan potensial. Nah, beda potensial antara kutub positif dan kutub negatif dalam keadaan terbuka disebut gaya gerak listrik, dan dalam keadaan tertutup disebut tegangan jepit. Hukum Ohm menyatakan bahwa jika tegangan pada suatu rangkaian dinaikkan, maka arus dalam rangkaian akan naik. Begitupun sebaliknya, jika tegangan diturunkan, maka arus akan turun. Jadi, hukum Ohm menjelaskan bagaimana beda potensial atau tegangan dari sebuah sumber arus buat arus listrik dan resistansi suatu rangkaian saling terikat. Dapat kita lihat contoh dari rangkaian listrik yang disusun secara seri ini terdiri dari 2 buah lampu dan 1 buah baterai. Dapat kita lihat dalam contoh rangkaian listrik paralel ini terdiri dari 3 buah lampu yang disusun secara paralel atau bercabang dan juga 1 baterai. Selanjutnya itu ada rangkaian paralel. Rangkaian paralel merupakan suatu rangkaian listrik yang memiliki percabangan kabel. Jadi, jika salah satu ujung kabel terputus, maka arus listrik
akan tetap mengalir pada kabel yang lainnya yang masih terhubung dari beberapa lampu yang lain akan tetap menyala. Di sini perbedaannya dengan rangkaian seri. Apabila rangkaian seri salah satu ujung kabelnya terputus, maka lampu lain akan padam. Sedangkan pada paralel, jika salah satu rangkaian terputus, maka lampu yang lain akan tetap menyala. Nah, rangkaian listrik ini terbagi menjadi dua. Yang pertama ada rangkaian seri dan ada rangkaian paralel. Nah, sekarang kita bahas adalah rangkaian seri. Rangkaian seri merupakan rangkaian listrik yang tidak memiliki percabangan kabel. Nah, ketiadaan percabangan kabel tersebut mengakibatkan aliran listrik akan terputus jika salah satu kabel terputus, sehingga arus listrik tidak ada yang mengalir di dalam rangkaian dan seluruh lampu akan mati. Dengan begitu, sifat-sifat rangkaian seri adalah yang pertama, arus yang mengalir pada masing-masing beban adalah sama. Yang kedua, tegangan sumber akan dibagi dengan jumlah tahanan seri jika besar tahanan sama. Jumlah penurunan tegangan dalam rangkaian seri dari masing-masing tahanan seri adalah sama dengan tegangan total adalah sumber tegangan. Dan yang ketiga, banyak beban listrik yang dihubungkan dalam rangkaian seri. Tahanan total rangkaian menyebabkan naiknya penurunan arus yang mengalir dari rangkaian. Arus yang mengalir tergantung pada jumlah besar tahanan beban dalam rangkaian. Dan yang terakhir, jika salah satu beban atau bagian dari rangkaian tidak terhubung atau terputus, maka aliran arusnya akan berhenti. Adapun sifat-sifat dari rangkaian paralel. Yang pertama, tegangan pada masing-masing beban listrik sama dengan tegangan sumber. Yang kedua, masing-masing cabang dalam rangkaian paralel adalah rangkaian individu. Arus masing-masing cabang adalah tergantung besar tahanan cabang. Yang ketiga, sebagian besar cabang tahanan dirangkai dalam rangkaian paralel. Tahanan total serangkaian mengecil, oleh karena itu arus total lebih besar. Yang keempat, jika terjadi salah satu tahanan paralel terputus, arus akan terputus hanya pada rangkaian tahanan tersebut. Rangkaian cabang yang lain tetap bekerja tanpa terganggu oleh rangkaian cabang yang terputus tersebut. Pun kekurangan dan kelebihan dari setiap rangkaian listrik. Nah, yang pertama kita membahas mengenai keunggulan rangkaian seri. Nah, keunggulan dari rangkaian seri ini, yang pertama, rangkaian seri akan memakai lebih sedikit komponen daripada rangkaian paralel. Yang kedua, mempunyai kemampuan deteksi lebih cepat kalau terjadi kerusakan. Dan yang ketiga, mempunyai kuat arus listrik yang mengalir adalah sama dan lebih hemat menggunakan listriknya. Dan adapun kelemahan dari rangkaian seri ini, yang pertama, mempunyai energi potensial yang beda. Jadi kalau dipakai pada rangkaian, bohlam memberikan nyala yang tidak sama. Yang kedua, bohlam terjauh dari sumber tegangan mempunyai nyala yang lebih redup. Karena mempunyai satu sumber listrik, maka kalau salah satu komponen mati, menyebabkan seluruh komponen yang lainnya juga akan mati. Nah, sekarang pada rangkaian paralel. Kelebihan dari rangkaian paralel ini, yang pertama, jika satu hambatan berpengaruh, tidak akan membuat masalah di hambatan yang lain. Kedua, mempunyai energi potensial yang sama pada setiap titik rangkaian. Dan yang ketiga, kalau dipakai pada pemasangan bohlam dalam rangkaian satu terputus, maka yang lain akan tetap menyala. Nah, adapun kekurangannya dari rangkaian paralel. Yang pertama, lebih boros menggunakan listrik dan pemakaian komponennya penyusun. Dan kedua, mempunyai kuat arus yang berbeda di antara satu titik dengan titik yang lain. Itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai rangkaian listrik seri dan paralel. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.